Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, hari ini saya akan berbagi informasi mengenai penyemprotan obat gulma. Beberapa rekan menanyakan, kadang obat yang dipakai, obat gulma ya, anti gulma, itu tidak mempan atau tidak bisa bekerja secara maksimal. Nah, sebenarnya kuncinya ada di sini ya teman-teman. Untuk pemilihan obat gulma itu memang kita harus menyesuaikan dengan keadaan tanah. Tanah kita ini selalu tergenang air apa hanya macak-macak. Dari situ memang ada beberapa obat yang mampu atau yang bisa diterapkan pada lahan yang hanya macak-macak, dan juga tidak bisa diterapkan pada lahan yang banyak air. Ada beberapa contoh, salah satunya herbisida Noflet. Nah, Noflet itu kalau untuk lahan yang cenderung macak-macak dan tidak banyak air, contoh seperti ini ya teman-teman, itu memang kurang maksimal hasilnya. Mungkin kita perlu menyemprotnya 2 kali atau 2 kali pekerjaan, tapi tidak semua ya. Maksudnya beberapa lahan yang memang daerahnya tidak banyak tergenang air itu pasti akan mengulang lagi. Tapi kalau yang untuk tergenang air, contoh seperti pojok kanan atas itu ya, nah kalau kondisi seperti itu pasti bersih ya. Jadi penyesuaian lahannya ya teman-teman, kuncinya ada di situ. Nah, ini yang saya bawa ini Noflet ya. Ini cocoknya memang untuk lahan yang banyak air. Nah, kalau selalu tergenang dan setiap hari tergenang, itu kita gunakan Noflet itu pasti bisa. Dan gulmanya pun juga pasti mati. Kemudian untuk yang lahan macak-macak, nah contohnya tidak banyak tergenang air ya, itu kita cenderung, atau saya cenderung menggunakan combo kemarin ya teman-teman. Tapi combo kemarin itu ada kagetnya ya pada tanaman, membuat tanaman kaget jadi sedikit menguning. Untuk mengatasi hal kemarin itu saya coba dengan mengurangi takaran dosis. Jadi tidak menggunakan apa yang dianjurkan pada kemasannya. Pada kemasan kemarin untuk herbisida combo itu 1 tangkinya 16 liter air itu menggunakan 60 ml. Karena pada tulisannya yang ada di bungkus itu untuk 5 liter air menggunakan 20 ml. Ternyata itu kaget ya, membuat padinya ikut menguning. Kemudian saya kurangi lagi menjadi 40 ml dan bersih juga rumputnya. Nanti akan saya update ya. Tetapi untuk padinya itu masih menguning ya teman-teman. Jadi efeknya masih ada. Oke, itu pemilihan gulma. Kemudian yang kedua, usahakan kalau untuk pembersihan gulma itu jangan sampai telat. Contoh, ketika tingginya gulma jangan sampai melebihi tinggi padi ya, terutama teman-teman. Ini masih usia 3 minggu. Ini masih usia 3 mingguan. Usahakan itu sudah mulai disemprot ya. Ini 3 minggu setelah pindah tanam. Jadi usahakan di usia 40 hari itu semuanya sudah beres. Itu insya Allah gulmanya tidak akan banyak mengganggu di tanaman. Jadi kadang telat ya kita memberikan obat gulma, sehingga memang gulma itu sulit dikendalikan kalau sudah besar. Nah, jadi setidaknya kita bersihkan dari sejak kecil ya.
Ini usia hampir 3 mingguan. Itu saya sudah mulai bebersih gulma yang ada pada padi. Nah, ini lahan macam-macam. Ini yang saya gunakan adalah combo, herbisida combo. Beberapa waktu memang saya menggunakan Noflet dan memang ya bersih, semuanya bersih. Tapi kalau untuk lahan seperti ini ya banyak air. Ketika lahannya di sawah yang sama, kemudian lahannya tidak banyak air atau macam-macam, ini saya menggunakan herbisida combo. Jadi saya membawa dua herbisida ya teman-teman, karena memang secara pribadi menurut saya itu seperti itu. Jadi untuk lahan yang macam-macam ini Noflet kurang cocok, tapi kalau untuk yang lahan cenderung berair, Noflet sangat cocok ya. Jadi memiliki kelebihan masing-masing ya teman-teman. Nah, ini kebetulan memang beberapa waktu tidak turun hujan, jadi kondisi tanahnya sedikit kering ya, dan tidak banyak air. Ya, jadi saya membawa 2 obat. Untuk yang kering seperti ini saya gunakan combo, dan yang berair saya gunakan Noflet. Nah, sekian dari saya teman-teman. Itu saja yang saya informasikan. Jangan sampai salah memilih obat gulma. Dan yang kedua, penerapan usahakan ketika gulma masih kecil. Jangan sampai gulma sudah besar atau sampai menutup padi kita. Kemudian pemilihan gulma, obat gulma juga sesuaikan dengan gulma apa yang ada di sawah kita. Jadi jangan asal menggunakan obat gulma ketika yang lain cocok, kita ikut menerapkan dan hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasi kita ya. Sayang, karena obat gulma sekarang harganya mahal ya teman-teman. Nah, mungkin ini saja ya teman-teman, sedikit informasi dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.